Begitu Nabi diangkat jadi Rasul, derajat wanita naik derajatnya, alhamdulillah. Sampai Rasulullah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu, alhamdulillah. Jadi telapak kaki ibu ada surga, nggih nggih. Makanya nanti pulang ngomong sama suaminya, Mas, mulai hari ini aku orang nurut sama sampean. Emang kenapa? Surga aku bawa-bawa. Pret. Surga di bawah telapak kaki ibu untuk anak, tapi surga ibu adanya di bawah telapak kaki suami. Allahumma. Walaupun suami kita jelek, irang, pelit, harus dihormati. Betul apa betul? Karena suami punya surga. Ada suami pelit di sini, ada endi wonge, endi wonge di Arab ning Arab mak nyong goblok ning Arab. Bapak-bapak nggak boleh pelit sama istri, sebab tugas suami ayyut imaha idza atam wa yaksuha idza dasa. Tugas suami cari uang, tugas istri menghabiskan. Ini biar begini-begini sama uang jahat bener. Tapi ibu jahat uang bukan untuk ibu, nggih nggih, untuk anak, untuk suami, untuk rumah tangga. Betul apa betul? Kalau bapak keluar rumah bawa uang 50.000, setengah jam tok merokok ngopi, tapi kasih ibu 50.000, rumah makan semua. Gini bang, makanya seorang istri boleh mencuri uang suami kalau suaminya pelit. Allahumma colong be, colong. Terus apa terus? Mas belanja langkah duitnya, kata suami yang nggak punya, bu, jangan percaya. Banyak bapak-bapak yang bohong sama istrinya sekarang, ya. Nah suami lagi ngising, periksa dompetnya, nggih, ada 500, colong 300, nggih, halal daripada nyolong ayam tetangga. Beli beras, beli nasi, beli sayur, ke jam 12, mas dahar. Kata suami, jarang lah duit iki kumplit. Alhamdulillah mas, oleh rizki mendadak. Kalem nggih, mendadak. Lagi makan ditanya, enak mas, tumben sampean masak lezat. Iya mas, kalau barang haram enak begitu. Enggak udah kenyang kasih tahu, kan duit sampean nyong colong gitu. Ini nyolong begini halal. Kenapa? Dimakan rame-rame. Betul apa betul? Marah enggak? Ya boten, udah kenyang, nggih. Praktekin kok esuk. Allahumma. Pindahkan Pak, uangnya ke PC Pak, pindahkan. Pasti ketahuan, sebab kehebatan ibu-ibu hidungnya mambu duit. Saya punya pesantren 3, alhamdulillah, punya kampus 2. Waktu saya nggak nyimpen duit di kitab, istri saya nggak pernah lewat situ. Begitu saya nyimpen duit, istriku ke situ. Itu istri kiai, apalagi istri cari. Terus apa terus? Makanya kalau saya dalam seminar muslimat, badayat, ibu-ibu, walaupun istri kita tidak tamat TPQ, walaupun istri kita tidak tamat TVA, walaupun istri kita tidak tamat TK, walaupun istri kita itu bodoh,
asal duitnya banyak, insya Allah rumahnya rapih. Allahumma catat. Terus apa terus? Menurut Rasulullah, guru pertama itu ibu, guru kedua bapak, sekolah pertama rumah. Jadi kalau masa depan anak kita pengen jadi anak soleh solehah, Allahumma, ibunya harus solehah, bapaknya harus soleh, dan di rumah tidak punya TV. Allahumma. Rumah zaman sekarang tidak bisa mendidik anak. 24 jam TV hidup terus. Betul apa betul? Apalagi anak punya handphone. 75% gagal anak kita karena punya handphone. Nih, pembunuh masa depan anak-anak. Jadi yang ngajar tajwid, ngajar fikih, ngajar rukun sholat, ngajar rukun wudhu, batal sholat, batal wudhu, itu ibu. Gini apa ngih? Ngih, guru pertama. Sekarang ibune bodoh tapi pengen masuk surga. Allahumma. Ada ibu bodoh di sini? Ada tapi pengen masuk surga. Syaratnya loro. Ini yang bodoh-bodoh dulu ya. Ibune bodoh, ngaji ora bisa, wudu ora bisa, ngaji kitab kuning ora bisa, tapi pengen masuk surga. Syaratnya loro. Yang pertama, nanti pulang ngomong sama suaminya, Mas, setelah saya dengar ceramah kiai dari PBNU Jakarta, aku baru sadar, dikira aku ini cuman masak, cuman tidur, nyuci pakaian, ternyata ngajar Quran saya, ngajar fikih aku, ngajar wudhu aku. 75%. Sedangkan aku nih nggak bisa ngaji, Mas, boro-boro ngajarin fikih kitab kuning, Quran aja nggak bisa. Sekarang gini aja, Mas, supaya aku ke surga, Allahumma, supaya bapak ke surga, Allahumma, supaya anak ke surga, Allahumma, saya ikhlas, saya ridho, saya silakan sampean nikah lagi dengan ustadzah. Begitu. Jadi kalau ibu bodoh pengen ke surga, suami nikahkan lagi dengan ustadzah. Untuk apa? Untuk ngajar anak kita. Mungkin apa nggih? Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Daripada ngundang kiai dari mana-mana ongkosnya besar, mendingan suami kawinkan dengan ustadzah. Ibu juga bisa ikut ngaji sama dia, kan enak. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Angel temen ya. Jadi nggak setuju nih, nggak setuju nih. Kalau nggak setuju yang kedua, mudah-mudahan setuju nggih. Nggih. Kalau ibunya bodoh, bapaknya bodoh, supaya ibu masuk surga, anak masuk surga, anak ibu masuk surga. Yang kedua, anak wajib masukkan ke pesantren Hidayatul Mubarak. Setuju? Setuju? Pindahkan, nanti ngomong besok pulang. Nah, pindah ke pesantren Hidayatul Mubarak. Saya ngomong Hidayatul Mubarak karena yang ngundang pesantren Hidayatul. Saya kalau nggak disebut nyong pulang, orang di amplopi brengsek. Masya Allah, Masya Allah. Terus apa terus? Nah, besok harus masuk Hidayatul Mubarak.
Di sana ada TK, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, bahkan ada perguruan tinggi. Besok kau harus pesantren. Karena kata anaknya, nggak mau bu, nggak mau, nurut ibu urus. Orang nurut tepat ini, udah begitu aja mas. Mumpung masih cilik, Allahumma mumpung masih. Jangan main-main dengan anak bapak-bapak. Haji rajin, ke Mekah udah, umroh udah, betul betul. Jariah tiap hari, tahajud mantap. Anak nggak bisa ngaji, neraka jahanam. Tolong catat. Aja main-main dengan anak. Kenapa ibu marah? Dengarkan nak. Ibu nggak bisa ngaji, apalagi bapakmu nak lebih goblok dari ibu. Kamu lagi nggak bisa ngaji, nanti kita masuk neraka rombongan sebes. Allahumma. Supir bapane kenek embok penumpang anak mau kemana bu? Neraka langsung ge. Allahumma amin. Tapi kalau anak kita mondok di pesantren, bapaknya di neraka, ibu di neraka, punya anak ngirim Fatihah, ngirim doa, ngirim Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kita malaikat bu, naik bu, bapak naik, boten disiksa malaikat boten, bebas masuk surga. Apa sebabnya saya bebas malaikat? Anakmu yang sedang mondok di pesantren Hidayatul Mubarak ngirim doa, ngirim Yasin, ngirim tahlil. Anak kita kaya nggak bisa ngaji, kita mati, duit ora doyan, rokok ora doyan, kopi ora. Punya anak kaya raya tidak bisa ngaji, orang tuanya mati. Masya Allah. Makanya kemarin dalam satu seminar ada yang nanya, Kiai, kenapa orang-orang sekarang kalau akhirat nggak semangat, kalau dunia semangat? Yang pertama, tidak percaya kepada barang yang goib. Betul betul. Kita tidak pernah ngelihat surga, tapi Nabi. Kita tidak pernah ngelihat neraka, tapi Nabi. Kita tidak pernah ngelihat Allah, tapi Nabi. Kita tidak pernah ngelihat siksa kubur, nikmat kubur, tapi Nabi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Waktu Nabi Isra Mi'raj selesai, cerita dengan para sahabat, aku yang paling ngeri lihat siksa kubur. Penjaga neraka cuman satu, malaikat Malik. Penjaga surga satu, malaikat Ridwan. Tapi di kuburan dua orang, Mungkar Nakir. Mungkar nanya, Nakir gebuk. Kata Mungkar, agama Islam, sholat ora, ngaji ora, puasa ora, ke pesantren ora, sama kiai musuhan. Kata Mungkar, hajar kiri, yes, udah. Siap orang siap, kita akan masuk kuburan. Dan kalau sejak kuburan triliunan tahun, umur kita 63 tahun, kata Nabi cuma sejam setengah. Karena satu detik di akhirat sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Jadi kalau umur kita 63 tahun, kata Nabi, urip kita di dunia hanya sejam setengah. Orang sholat, orang ngaji, orang puasa, khianat manusia. Itu tolong di belakang jangan ribut, jangan ribut, jangan berisik. Terus apa terus?
Sampai jam pinten sih biasanya. Jadi disinilah fungsi pesantren. Yang pertama, mewakili orang tua yang tidak ngerti agama masuk pesantren. Yang kedua, atau orang tuanya pinter tapi ngajar anak sendiri kurang sabar. Betul apa betul? Contohnya aku, pesantren punya, kampus punya, anak saya titipkan pesantren semua. Kenapa? Anak orang saya ngajar sabar, tapi anak sendiri, kalau bapak pengen selamat, ibu pengen selamat, anak masukkan pesantren. Bapaknya goblok, mbaknya goblok, anak orang bisa ngaji, mati babak belur. Maaf, saya kalau lagi ngelih begini nih, biasanya kon mangan dingin biasanya ya. Nginum bae nginum kintel masya Allah kiloro gitu kon nginum masya Allah. Wis nginum maning kita ya Allah. Kalau mun nyong nguyuh ning kene kapriben. Mulai basap titipkan ke pesantren. Silakan bapaknya cari uang yang banyak, silakan ibunya ngurus rumah tangga, anak titip pesantren, selesai. Mumpung saya lagi ceramah di pesantren, betul apa betul? Agama dianggap hina, agama dianggap murahan. Kursus bahasa Inggris sebulan 1 juta bayar, kursus komputer 2 juta sebulan bayar, kursus bahasa Mandarin 3 juta bayar, mondok sebulan 500 nunggak baik. Allah. Itu di Jakarta. Kalau di sini alhamdulillah luwih. Bapaknya di akhir di kuburan digebugin malaikat, kirim matematik nggak sampai, fisika nggak sampai. Akhiru tadkirul maut, sering-sering ingat mati supaya kita sadar. Jadi yang pertama, terus pesantren adalah merupakan tempat perwakilan orang tua yang tidak ngerti agama atau orang tua alim tapi kalau ngajar anak dewek kurang pindahin. Nggak betah kiai. Semua kiai-kiai NU yang punya pesantren punya wirid supaya santri betah. Saya punya pesantren khusus anak-anak orang kaya, jenderal-jenderal, gubernur-gubernur, ada kolam renang, semua komplit, ada AC. Tak tiup, nurut kabeh. Bila perlu ibumu saya tiup, gitu katanya. Saya punya bagaimana santri betah di sini juga sama, punya santri betah, jangan takut. Gimana bang nih? Saya itu yang tidak punya bagaimana supaya istri saya nurut supaya menikahkan lagi saya, itu saya nggak punya. Pernah saya minta di Banten supaya istri nurut, gampang, kasih undur-undur gitu kata Allah. Supaya pas marah mundur maning konon masya Allah. Saya kasih undur-undur bukan mundur tambah marah. Ternyata salah ngasih, mestinya undurnya sangat ke-11. Jadi bagaimana ini, sudah diminum angel begitu katanya. Titipin kiai selesai. Terus apa terus? Titipkan ke pesantren. Kalau anak pengen punya anak titip itu singkatan. T yang pertama harus tega. Bapak ibu kalau mengantarkan anak ke pesantren jangan nangis, taboki. Justru harus syukur punya anak pesantren. Alhamdulillah. Allah. Anak mondok adalah anak mahal. Betul apa betul? Jangan nangis kalau anak mondok. Boleh nangis gembira, tapi jangan keluar air mata. Ya Allah, ya Robi, inilah penyelamat saya dunia dan akhirat. Jangan nangis.
Alhamdulillah saya punya anak baru 8. Alhamdulillah. Ake apa tete? Anak kiai itu ake-ake. Soalnya kiai ini sarungan baik. Makanya kiai mah nggak ada yang burutan. Kenapa? Anginnya cukup. Makanya kiai mah ceplok dadi. Oh, no. Emang camat anaknya sedikit celanaan baik karo carik ya. Kalau kiai mah sarungan baik, tenang baik. Inilah produk Wali Songo. Ciri-ciri NU sarungan. Allahumma. Makanya saya baca di YouTube 2 bulan yang lalu ada seminar seksualitas di Inggris. 40% anak muda manuke ora tangi. Apa sebabnya? Karena sering pakai celana dalam yang ketat mengandung polisterol. Bahaya. Kata saya pantes Wali Songo ngongkon nganggo sarung, mantap. Sekarang saya tanya ibu-ibu jujur nggih? Nggih. Ibu punya suami ada di rumah, seneng nganggo celana apa seneng nganggo sarung? Ayo jawab. Terus apa terus? Titipkan sini. Tega. Anak pesantren adalah kebanggaan. Makanya anak saya yang pertama, karena dari abah saya wasiat, setelah adzan saya ngedoa, ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau telah memberikan amanah kepada aku anak perempuan, mudah-mudahan jadi anak soleh. Kata abah saya ini, doa lagi, ya Allah ya Rabbi, kalau anak saya ini pertama tidak pesantren, ya Allah, matikan sekarang juga anak saya. Saya tanya abah saya, kok begitu bah? Ya Allah, nah anak pesantren itu ya Allah kita mati ngirimin yasin, ngirimin tahlil, itulah kekayaan yang sangat luar biasa mahalnya. Allahumma, itu cukup. Punya gelar doktor bukan dari pesantren, ilmu pinter, sains pinter, politik pinter, jabatan keren, orang bisa ngaji, babak belur wong tuane. Makanya saya anak kirim semua yang laki-laki, ada yang ke Madinah, ada yang ke Sudan, ada yang ke Yordan, ada yang ke Yaman, dan sekarang cucu di Mesir, semua dari pesantren. Kenapa? Kita mati minimal yasin kita terima. Nggak usah melotot bu, kalem mawon, kalem. Wedi nyonge dipelototi, boleh melotot tapi ngedip mata nengge. Nyonge wedi dipelototi nenek-nenek begini, wah ya Allah. Saya ceramah dari Aceh sampai Irian, nembek dipelototi nenek-nenek, salah apa nyonge ki, ya Allah. Saya di MUI dan di NU wakilnya Kiai Ma'ruf Amin. Tahu Kiai Ma'ruf Amin? Jadi wapres ya, mantap. Sebetulnya Pak Jokowi nyebutnya 3M. Yang pertama Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Manarul Hidayah. Tadinya begitu aja. Saya ngomong sama Abah Ma'ruf, kalau 50 tahun lagi saya tidak jadi presiden, mendingan saya mati. Begitu katanya. Terus apa terus? Terus apa terus? Titip, tega. I-nya harus ikhlas lillahi. Bobo, bapak, cepat atau lambat kita ini akan mati. Ibu-ibu nih paling 40 tahun lagi harus mati. Betul pak? Betul. Yang ikhlas punya anak soleh di pesantren, Allah, cepat atau lambat kita ini akan mati. Ikhlas masukkan anak ke pesantren. Terus apa terus? Terus apa terus? Yang ketiga, T-nya tawakal ala Allah. Ya Allah, anak titipan Engkau,
anak anugerah Engkau, saya tawakal, saya sudah titipkan. Anak saya adalah bibit yang subur, saya simpan di tanah yang subur. Betul apa betul? Bibit subur, pesantren tanah subur akan tumbuh pohon-pohonan yang melahirkan, menghasilkan buah. Alhamdulillah. Tidak semua anak orang Islam mau masuk pesantren, saudara. Tidak semua. Orang tuanya pengen pesantren, anaknya enggak mau. Ada anaknya pengen pesantren, bapaknya enggak mau. Masya Allah. Ikhtiar, cari rizki, jangan takut. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tunjukkan kepada saya bapak ibu yang anaknya mondok di sini, ekonominya murad mari, tunjukkan kepada saya. Makanya saya kalau rapat wali santri, wahai ibu-ibu wali santri, begitu nengok anak ke pesantren, jangan mendoakan anak bapak ibu, tapi ibu harus nangis minta doa dari anak-anak kita, karena santri doanya langsung diterima karena mereka sedang jihad fi sabilillah. Itu anak mondok itu rayu, angkat tangan langsung dikabul. Santri ini jihad. Sebelum masuk pesantren keluyuran, pacaran kemana-mana. Begitu masuk pesantren di rumah nonton TV bebas, handphone bebas. Begitu masuk pesantren, bukankah itu jihad? Di rumah orang kaya makan enak sate opor ayam, begitu masuk pesantren tahu tempe, bukankah itu jihad? Makanan pokok pesantren adalah tahu tempe. Jadi kalau pesantren nggak ada tahu tempe, itu pesantren bid'ah dolalah. Saya dulu pesantren di abah saya di Banten, belum ada listrik, bikin gubuk sendiri. Nggak ada listrik, menghafal pakai minyak tanah, ketiduran bangun hidung hitam semua. Begitu bangun langsung masak, dapur apa kayunya, daun bambu, supaya nanti habis ngaji langsung mateng. Ternyata begitu pulang santri ada yang brengsek juga, nasi saya dicolong, tinggal intipnya. Saya nimba sendiri, masukkan air ke panci, kasih garam, dimakan terasa makan seperti opor ayam, karena keberkahan ditiup oleh bidadari. Begitu saya masuk kampus kuliah, mencari kenikmatan makan seperti pesantren tidak ditemukan lagi. Tenang santri-santri di pesantren, makan tahu, makan tempe, makan daging, metune tetap mampu goblok. Barokah, pesantren penuh barokah. Kalau pesantren tidak barokah, punya NU bubar dari dulu. Betul apa betul? Betul apa betul? Kapan dari dulu pemerintah mikirkan pesantren? Barokah. Begitu Pak Jokowi 22 Oktober hari santri nasional. Tanpa santri belum tentu ada NKRI. Betul apa betul? Tanpa NU nggak bakalan ada NKRI. Betul apa betul? Dari dulu tidak pernah kita dipikirkan. Mulai Jokowi 22 Oktober hari santri nasional. Dengarkan saya ngomong, betul apa betul? Sekarang ada undang-undang pondok pesantren sedang kita sempurnakan. Ketuhanan yang Maha Esa cuma hanya lipstick. Lihat aja di TV, dangdut juara 1 miliar. Hafal Quran cuman hanya umroh hadiahnya. Asuk temen. Negara Pancasila kok begini? Makanya bupati kalau nggak datang Pak Camat bawa duit untuk pesantren. Betul apa betul? Itu berkah. Udah nggak datang nggak ngasih duit, ganti bupati yang NU mulai hari ini. Pokoknya kita bupati NU, gubernur NU, presiden. Dari dulu kita ini dianggap apa? Ngelih dari nenyong. Ini
Ini yang hadir NU apa Muhammadiyah? Selain NU pulang. Minuman ini pokoknya ki banyu nentong nyong mudun ya. Iki nginum terus priben kalau nguyuh iki nyong. Saatnya NU bangkit. Terus apa terus? Ikhtiar. Kemudian T yang terakhir, titip P yang terakhir, pasrahkan anak kita ke pondok. Jangan sering ditengok, betul apa betul? Jarang-jarang, supaya rasa cinta akan semakin bertambah. Percayakan nama kiai, percayakan nama ustadz, percayakan bu nyai, pasrah bahwa pondok adalah lembaga pendidikan zaman now yang sangat modern. Alhamdulillah. Dari Amerika, ibu-ibu Amerika ngertos napa boten? Amerika Lampung Tengah Ngidul. Tahun yang lalu 3 profesor dari Amerika yang bergerak di dalam pendidikan UNESCO meneliti pesantren di Indonesia 2 tahun. Diteliti. Begitu pulang ke Amerika diumumkan. Apa kata mereka? Ini profesor orang kafir meneliti pesantren, bahwa lembaga pendidikan modern zaman sekarang yang mampu melahirkan anak didik berakhlakul karimah dan mampu menguasai sains dan teknologi dan ngerti tujuan hidup akhirat adalah sistem pesantren di Indonesia. Alhamdulillah. Karena mengandung 4 unsur: learning to be, learning to hate, learning together, learning to do. Nih ibu-ibu ngerti boten bahasa Inggris? Nyong terangkan siji-siji. Betul apa betul? Anak saya di luar negeri 4, bahkan cucu sekarang udah 2 lagi. Tidak ada pesantren yang bisa mengalahkan hebatnya pesantren di Indonesia. Terus apa terus? Di dunia. Makanya santri-santri harus tulis, aku bangga menjadi santri. Betul apa betul? Itulah pokok NU, bangga santri. Kenapa? Orang kafir mengakui kehebatan pesantren. Yang pertama, kehebatannya nih, belajar agama langsung praktek. Alhamdulillah. Bapak Ibu jujur, anak kita di rumah kapan sholat berjamaah? Begitu masuk pesantren? Anak kita di rumah kapan maghrib sampai isya ngaji? Begitu masuk pesantren? Anak kita di rumah kapan sholat duha, sholat tahajud, sholat puasa Senin Kemis? Begitu masuk pesantren? Cari di dunia, termasuk Indonesia, yang bisa mengalahkan pondok pesantren. Satu, kata mereka, langsung praktek hidup bagaimana bel, nguyuh ngebel, ngisi ngebel, turu bel, makan di sini pakai bel apa kentongan ya? Bel apa kentongan? Apa? Bel, tangi bel, belajar bel, nguyuh bel, turu 24 jam anak dibina agama oleh pesantren. Makanya ibu-ibu kalau pengen awet nom, Allahumma pesantrenkan anak semua. Punya anak telu tidak mesantren, sehari sedina ribut karo anak berapa kali? Ayo jawab. Esok-esok tangi aja nonton TV. Makanya lihat, belum waktunya keriput gara-gara ribut dengan anak.
Begitu anak kita di pesantren tiga-tiganya, apa pernah ibu ribut dengan anak? Enggak. Kok bisa kiai? Lah bisa. Orang anak sampean ributnya dengan ustad di pesantren, goblok. Makanya dari tadi saya lihat ustad di sini nggak ada yang lemu-lemu, kurus-kurus. Saya tanya kenapa? Ngurus anak bapak ibu yang bandel-bandel. Begitu anak ibu turu, ustad rapat mengevaluasi kejadian anak tadi siang. Itulah pesantren. Kita buka cakrawala. Maka sekarang ada undang-undang pesantren. Hafal Alfiyah sama dengan S1. Hafal Jurmiyah, Imriti, Fathul Wahab, Fathul Qarib sama dengan S2. Hafal Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain, Tafsir Munir sama dengan doktor. Dolim terhadap agama. Punya ijazah sanawiyah, SMP. Padahal hafal Quran, diangkat jadi pegawai negeri. Karena cuman SMP, jadilah tukang sapu. Padahal dia hafal Quran. Dolim terhadap Al-Quran. Siapa yang hafal Quran, siapa yang bisa hafal Quran, dia adalah keluarga Allah. Lihat sekarang kedoliman terhadap Islam. Itulah tugas kami nanti sebagai tim Wapres. Kembalikan Islam kepada yang benar. Betul Pak? Betul. Hafal Alfiyah, ijazah SMP, jadi pegawai negeri, tukang sapu, pada hafal Alfi. Asuk teman kata saya. Saya kalau lagi lapar begini nih, coba dikasih mangan dingin nggak begini saya, Masya Allah. Ngelih dadine. Kiai kapan mangana sih kinyong? Agama dihina banget. Tapi NU sabar. Sabar nggih? Nggih. Mulai sekarang bangkit. Wallahi Jokowi tanpa didukung NU nggak bakalan menang. Tolong catat. Timbullah di Jakarta, NU kan bukan partai politik. Saya jawab, urusan pilkada, urusan pilpres bukan urusan NU, itu urusan partai politik. Kenapa NU turun tangan? Sesuai dengan wasiat Mbah Hasyim Asy'ari. NU wajib turun tangan kalau NKRI terancam. Betul apa betul? Betul apa betul? Hizbut Tahrir, FPI, ISIS, betul apa betul? Semua kawan ada di kubu nomor 2. Kalau NU tidak turun, apa yang terjadi? Ini yang ngomong PBNU aja macam-macam ya, ngelawan, awas. Baca doa 3 kali tak nguyuh terus-terusan. Sekarang karena pilpres sudah selesai, kita harus kompak nggih. Dari dulu NU didolimi, tapi kan Mbah Hasyim Asy'ari, NU tidak boleh berontak. Karena tugas NU 2, yang pertama himayatud din, yang kedua himayatul bilad. Tugas NU, tolong pengurus NU, ada pengurus NU ada? Secara garis besar ada 2. Yang pertama menyampaikan dakwah Islam yang rahmatan lil tawasud tawajun iktidal Indonesia. Sampaikan dakwah. Makanya kemarin ada rapat agama-agama dunia. Paus Paulus langsung deklarasi, negara yang harus ditiru adalah Indonesia. Lihat di luar negeri, Kristen kuat, Islam lemah, tiap dina wong Islam dipateni. Hindu kuat, Islam lemah, wong Islam dipateni. Buddha kuat, orang Islam lemah, tiap hari wong Islam dipateni. Yahudi kuat, Islam lemah, lihat Palestina, Israel, sampai sekarang Islam dipateni. Tapi Indonesia, umat Islam terbesar di dunia, Kristen 17 juta, Hindu Buddha 12 juta, Konghucu 8 juta, umat Islam Indonesia 240 juta. Kapan kita membunuh Kristen? Jadi Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia, alhamdulillah nggih. Nggih.
Saudi 30 juta, Malaysia 27 juta, Brunei Darussalam 330.000. Saya kalau di Brunei seminggu kenal semua sekecamatan. Indonesia orang Islam 240 juta, alhamdulillah, termasuk yang tidak sholat. Lumayan gue nambah jumlah, nggih. Makanya teman saya di kampus, seorang profesor meneliti Islam di Indonesia, dari 240 juta yang baru ngerti agama baru 30%. 70% nggak ngerti agama Islam padahal ngaku Islam. Dari mana sampelnya? Per RT. Se-RT ada 300 orang Islam. Berapa orang yang bisa ngaji dengan tajwidnya? Taikin lagi, berapa orang ngajinya bagus, tajwidnya bagus, artinya ngerti. Taikin lagi, tajwidnya bagus, ngerti. Berapa yang ngamalkan? Untuk mengetahui orang Islam Indonesia benar atau tidak, payweruh apa ora? Payweruh apa ora? Kalau orang Islam lihat Idul Fitri, Idul Adha, itu orang Islam. Orang puasa, orang sembahyang Idul Fitri, melu apa ora? Melu apa ora? Melu, datangnya esuk-esuk, takbirannya nangis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata malaikat, endasmu peot. Di Jakarta mah banyak puasa orang, ngaji orang, Idul Fitri melu. Di sini ada nggak yang begitu? Endi uangnya endi? Itu yang ngomong NU apa bukan tuh? Oh, kalau NU nggak apa-apa, kalau NU nggak apa-apa. Coba-coba bukan NU, tak nguyuh terus-terusan. Bebas, NU bebas. Betul apa betul? Nah, sekarang nyong payweruh. Tahu nggak orang Islam yang benar? Tahu nggak? Tahu? Lihat sholat berjamaah di masjid dan di musola kalau subuh. Itulah orang Islam yang benar. Lingkungan masjid 500 orang Islam, subuh wong telu. Ya wes kowe. Ini jangan ngomong sama siapa-siapa, nggih. Orangnya ada di sini semua. Sampai Nabi mengeluarkan SK, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ngaku Islam, sholat ada di rumah, masjid dekat, musola dekat, orang teka berjamaah tidak diterima sholatnya. Bahkan ketua masjid wajib keluar, rumahnya bakar. Kalau orang Islam tidak sholat subuh berjamaah, mulai esok obong KBU mae. Ganti ajar. Inilah kocar kacirnya pilpres sekarang. Betul apa betul? Karena fitnah keagamaan dikumandangkan oleh Hizbut Tahrir yang anti NKRI. Betul apa betul? Fitnah di mana-mana. Kalau Jokowi menang, ada nilang pret. Emang sekarang presidennya siapa goblok? Kalau Jokowi menang, pesantren bubar. Sekarang wakilnya siapa, setan? Asu temen gerenyong. Kalau Jokowi menang, Departemen Agama dibubarkan. Itu kerjaan Hizbut Tahrir, hati-hati. Betul apa betul? Dan sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi orangnya masih ngeluyur di Lampung banyak, hati-hati. Makanya masukkan ke pesantren, hati-hati ya. Ya. Sekarang pesantren begitu banyak di mana-mana termasuk Lampung. Cirine jenggot telu, celanane ngatung, sembayangnya giliran tahiyat rungu akan yang ngomong begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, celana ngatung, pulang, pindahkan ke pesantren itu. Betul apa betul? Itu garis keras.
Itu tanggung jawab Nyong 5 tahun yang akan datang. Hancur Indonesia, Timur Tengah sudah selesai, babak belur, tinggal Indonesia akan dihancurkan. Langkai dulu mayat-mayat warga NU dan Muhammadiyah. Maka sekarang Muhammadiyah dengan NU kompak, alhamdulillah. Makanya kudu akur. Kalau Muhammadiyah jadi bupati, kasih Muhammadiyah, kasih NU. Jangan Muhammadiyah dikasih, oh NU ora. Jangan. Awas tak laporkan benar-benar. Sekarang NU tahlil, Muhammadiyah juga tahlil, tapi namanya dzikir bersama. Bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma satu, NU ngerokok, Muhammadiyah ora. Jadi kalau orang NU nggak ngerokok berarti melu Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ngerokok berarti melu NU. Kalau NU nggak mengharamkan rokok, sebab dalilnya al-ududu wajibun ba'dal makan. Datanglah Wahabi, Hizbut Tahrir, dua partai lagi, jenggotan telu, haram ngerokok. Kata Gus Dur 164 triliun biaya cukai rokok untuk bikin jalan aspal. Kalau sampean mengatakan haram, lu lewat jalan itu gua tabokin, begitu saya. Memang rokok ada gunanya Kiai, ya ada goblok, makanya NU tidak pernah mengharapkan rokok. Yang pertama, orang ngerokok itu pemberani. Berani apa Kiai? Berani jaluk. Cuman 2 korek doang, rokok nendi. Langkah isi ini goblok temen ya. Orang ngerokok itu yang pertama, yang kedua berani. Orang ngerokok itu macam-macam. Wong itu berani ngerokok, betul. Berani apa Kiai? Berani ngutang. Langkah duit, utang. Yang ketiga, orang ngerokok itu hebatannya umahnya susah kemasukan maling. Apa sebabnya? Watuk bae, watuk. Maling jam loro tekani wong NU watuk. Kata maling brengsek urung turu, oh gitu. Yang keempat, orang merokok itu kehebatannya awet nom. Kalau pengen awet nom, perbanyak merokok sebanyak-banyaknya. Dijamin orang tua-tua. Kok bisa Kiai? Lah bisa, orang sebelum tua udah mati gitu. Lah NU dilawan. Sampun ge Kiai, capek Nyong. Semenit maning. Kata yang merokok begini, yang ngerokok modar, yang nggak ngerokok juga modar. Mendingan ngerokok, modar pernah ngerokok begitu. Nah kalau kiai-kiai saya dulu di Jawa di mana mau orang NU, kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar, betul betul. Faslun furudul wudu'i, seot. Itu yang ngomong terus NU apa Dudu sih? Jadi Indonesia sekarang jadi acuan dunia, alhamdulillah, karena punya NU. Makanya kemarin kita sepakat dengan NU dan Muhammadiyah. Lah anak kemarin sore Hizbut Tahrir, kawan-kawan ISIS, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah pengen ganti NKRI. Ente jasanya kapan untuk negara, kapan? Anak kemarin wingi nih NU dan Muhammadiyah langkai dulu adat NU, betul apa betul? Anak kemarin sore pengen ganti NKRI, asu temen dari kita ya. Tunjukkan mana khilafah yang ada di dunia, mana khilafah yang ada di Indonesia, di dunia mana? Sudah indah Indonesia, alhamdulillah NKRI, alhamdulillah. Karena yang menentukan para wali, para ulama, para kiai, itu yang di Monas tidak ada ulamanya, tidak ada.
ulama kawe suruh nasrib kaparo yukapiriu kampretan. Bagaimana sih? Saya tantang karena saya adalah Jakarta menghadapi mereka. NU nggak boleh takut. NU baik, Indonesia baik. NU rusak, Indonesia rusak. Betul apa betul? Saatnya kita bangkit. Mulai hari ini bupati NU, gubernur NU, presiden cari. Nggak NU jangan dipilih. Apa sebabnya? Tahlil hilang. Lah kiai penghasilannya langka dari nek. Sudah saatnya kita harus fanatik terhadap NU. Ngira bengi